Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar. Biar kami selalu punya hati, Tuhan, untuk haus dan lapar akan kebenaran. Ampuni segala kesalahan kami. Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Malam semuanya ya. Hari ini saya berkhotbah tentang bagaimana kita akan keluar dari lingkarannya setan ya. Lingkaran iblis yang membuat kita itu hidup hanya dalam rutinitas. Tapi rutinitasnya saudara, hari ini harus kita tahu kalau kita mau hidup dalam rutinitas, kita jangan sampai hidup di dalam satu jeratnya iblis seperti lingkaran setan ya. Saya tadi ngomong sama orang yang konseling, saya cuman bilang gini, hidup di dalam bertahan itu ndak ada yang salah. Memang Tuhan itu mengajari setiap kita untuk bertahan ya. Contoh, saya diajar Tuhan untuk bertahan, menjadi istri yang setia sampai akhir. Ya, mungkin saya bilang gini, ya Tuhan, saya akan bertahan karena satu, karena memang Tuhan itu benci perceraian. Ya, saya bertahan karena saya juga tidak mau melanggar firman. Ya, seolah-olah saya juga rohani. Tapi seberapa banyak kita sebagai anak Tuhan, kita ini salah dalam menabur benih. Kita bertahan, kelihatannya bertahan ya, ibadah, tapi pertahanan kita, benihnya yang ditabur itu salah. Kita itu menaburnya, benihnya siapa saudara? Benihnya iblis yang ditabur ya. Kita cuma nabur benihnya iblis. Ada berapa banyak ibu-ibu yang hari ini juga hidup dalam sakit hati? Pasti tentunya banyak ya. Orang yang hari ini kelihatannya bertahan untuk kuat, tapi ternyata bertahannya sakit hati, marah, dendam. Itu semua bukan dari Tuhan. Ada berapa banyak orang yang bertahan hari ini dengan takut, khawatir, ragu-ragu akan Tuhan, sehingga rasanya pingin menyerah. Semua roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kalau kita bertahan, bertahannya dengan benihnya iblis, maka saudara hari ini tidak akan pernah menuai apa yang Tuhan sudah sediakan. Berapa banyak orang bertahan tapi stres, depresi. Senyatanya kalau benihnya Tuhan itu harusnya sukacita, mengucap syukur. Tapi kita malah stres, depresi, takut. Yang jelas firman Tuhan berkata, roh ketakutan, stres, depresi itu bukan dari aku. Kalau roh yang dari Tuhan itu selalu berbicara percaya, bersukacita senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan takut, jangan khawatir. Nah, seringkali kita bertahan, tapi benihnya iblis yang ditabur. Kalau benih iblis yang ditabur, walaupun saudara bertahan, percayalah, satu pintumu itu ndak akan buka banyak pintu. Kenapa? Karena benih yang di saudara tanam itu salah. Tapi kalau benihnya benar-benar benih yang dari Tuhan, percayalah, satu pintu yang tertutup itu pasti akan membuka banyak pintu-pintu yang saudara tidak pernah lihat, itu akan terbuka saudara. Kenapa? Karena benihnya benar. Makanya saya ambil contoh aja sekilas. Bagaimana manusia dan Tuhan itu sudah beda pandangan. Lihat ya, kita buka di ayatnya di Ratapan 39, Ratapan 3 ayat 39 sampai 41. Ratapan 3 ini saya ambil contoh yang bagaimana kehidupan sehari-hari saudara dan saya masih sulit untuk melakukan ini. Ratapan 3 ayat 39 sampai 41 ya. Kita percaya bahwa dalam kehidupan anak-anak Tuhan hari ini kalau bertahan, sekali lagi
jangan sok kuat, jangan sok tabah, tapi pertahananmu benihnya salah. Nanti berjalan maju, iya, cucuran air mata, tapi karena benihnya salah, pulangnya nanti ndak lihat sorak-sorai kemenangan. Kenapa? Karena yang ditabur benihnya iblis. Nah, kalau benihnya iblis, selalu iblis itu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kita baca Ratapan 3, yuk kita baca ayat yang ke-39. Mengapa orang hidup mengeluh? Tanda tanya, lihat ya. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jujur, manusia selalu mengeluh tentang apa? Mengeluh tentang masalah, mengeluh tentang gak punya uang, mengeluh tentang pasangan yang hilang, ya, hilang selingkuh, mengeluh tentang keadaan usaha yang bangkrut, mengeluh sekitar masalah, hanya yang di luar. Tapi lihatlah apa yang firman Tuhan katakan, biarlah. Itu artinya marilah, biarlah setiap orang mulai hari ini. Firman Tuhan berkata, jangan terus mengeluh tentang masalahmu. Ketemu teman, masalah. Ketemu siapapun, ngomongnya masalah. Berdoa, ketemu Tuhan, menyembah dalam hadiratnya, tidak bisa konsen karena pikirannya hanya tentang mengeluhnya seputar masalah-masalah, duit-duit, suami, istri, anak-anak. Pernahkah kita hari ini belajar bagaimana mengeluh tentang dosa-dosa kita? Sedikit orang yang hari ini khawatir akan dosanya. Tuhan, aku ini berusaha untuk jadi orang sabar, kok ya gagal ya Tuhan. Hari itu saya marah Tuhan. Saya juga saudara kadang-kadang berusaha super sabar, tapi kalau sudah ada kejadian saya bisa marah. Saya bilang gini, Tuhan saya nyesel, ngapain tadi saya marah ya. Jujur, kalau setiap hari firman Tuhan mau berkata, biarlah setiap orang mulai hari ini mengeluh tentang dosanya. Orang boleh mengeluh, tapi jangan mengeluh tentang masalah. Orang boleh mengeluh, mengeluhlah tentang dosanya. Yang pertama ya. Berikutnya kita lihat, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Apa yang firman Tuhan ajak, marilah, biarlah. Firman Tuhan jelas mengajak, nak, ayo nak, selidiki, periksa hidupmu. Nggak usah cek hidupnya orang lain. Berapa banyak kita sebagai anak Tuhan nggak bisa lihat ngaca dirinya kita sendiri, tapi diselidiki orang lain terus. Marilah yang firman Tuhan ajak, selidiki dan periksa hidupmu sendiri, bukan hidupnya orang lain. Jangan ngurusi hidupnya orang lain. Tuhan itu loh Tuhan. Bu Eli itu ya Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi Bu Eli itu Tuhan masih suka branded Tuhan. Suka ini Tuhan. Tuh lihat Bu Eli. Mungkin saudara juga karena saking gak sukanya sama orang dalam pelayanan, yang saudara lihat mengeluh, tuh Tuhan, tuh seperti Maria mungkin ya, selalu bilang, tuh Tuhan, masa kamu diamkan yang namanya Marta itu, lihat tuh, gak mau bantu aku, lihat tuh. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, yuk kalau kita mau bebas dari lingkaran setan, jangan lagi hari ini menyelidiki dan memeriksa hidupnya orang, tapi hidup kita sendiri. Jangan mengeluh tentang masalah terus, tapi mengeluhlah tentang dosamu. Itu benar-benar menjadi lingkaran setan. Kalau tiap kali saudara datang sama Tuhan yang dikeluhkan cuman masalah, terus saudara tidak lihat hidupmu sendiri, tapi yang diselidiki, diperiksa, terus diamati hidupnya orang. Itu lingkaran setan loh saudara. Tanpa saudara sadari, iblis itu sedang menjerat hidupmu dengan apa yang dilakukan. Dan lihat ya, dan berpaling kepada Tuhan ya.
marilah kita mengangkat hati, lihat ya, dan tangan kita kepada Allah di surga. Lihat ya, hari ini kita percaya bagaimana yang Tuhan mau hari ini 3 hal ya. Saudara percaya yang pertama, hidup ini harus mengeluh tentang dosa, tentang dosa kita. Yaitu apa? Yang pertama, kalau berbicara tentang dosa berarti kita ini hari ini jangan menyelidiki hidupnya orang. Selidiki hidup kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu berpalinglah kepada Tuhan. Hari ini kalau kita mau hidup bebas dari jeratan iblis, saudara jangan terus berpaling kepada masalah. Itu tadi ya, berpaling kepada masalah, tapi berpalinglah kepada Tuhan. Kalau kita berpaling kepada Tuhan, maka hidup kita itu makin kuat. Yang ketiga, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Yang ketiga, yaitu menjaga hati dan bersyukur kepada Tuhan. Menjaga hati dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada kata marilah, marilah berarti ini ajakan. Saudara dan saya hari ini yuk, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita hari ini sudah tidak usah mengeluh tentang yang namanya masalah, tentang kehidupan di dalam kehidupan tekanan ini. Tapi 3 hal. Kalau kita hari ini mengeluh tentang bagaimana kehidupan saudara dan saya tentang dosa-dosa kita, maka 3 hal hari ini yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu bagaimana kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita sendiri, bukan hidupnya orang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkaran setan apa yang bisa menjerat hidup saudara dan saya? Yaitu ketika iblis mulai taruh sesuatu masalah, saudara mulai berpaling. Banyak orang hari-hari ini ketika hidupnya dalam badai yang besar, yang awalnya mungkin saudara fokus sama Tuhan, diganti, dipaksa oleh iblis. Saudara mulai berpaling dari Tuhan kepada masalah. Tangkap ya saudara, ini jerat iblis yang membuat kalau hidupmu terus berpaling kepada masalah, maka Tuhannya yang kecil, masalahnya yang besar. Tangkap ya saudara, ini juga lingkaran setan yang membuat kalau saudara terus berputar menjalani hidup bertahan, tapi yang dilihat bukan Tuhan, yang dilihat masalah, maka suatu kali masalah ini pasti menjerat hidupmu. Percayalah hari ini kita semua jangan mau kena tipu daya iblis, jeratan iblis, sehingga membuat hidupmu dibawa bertahan, tapi bertahannya tidak maksimal, putar di padang gurun. Kenapa? Karena kita tanpa sadari, yaitu kita cuman hidup di dalam masalah, kita cuman hidup hari ini tanpa menyelidiki, memeriksa hidup kita. Kita berpalingnya hari ini kepada masalah, bukan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita tidak bisa menjaga hati dan bersyukur kepada Tuhan. Sementara dalam proses ini, orang itu harus menjaga hati karena Tuhan melihat hati. Hati itu akar dari segala kejahatan. Makanya jadi anak Tuhan, yuk sebelum kita mengeluh aja tentang keuanganmu kok tambah tipis, usahaku kok tambah sepi, suamiku kok tambah parah, hari ini yuk kita tahu bahwa ada jerat iblis yang akan menjerat hidupmu hari ini. Apa yang berbahaya? Jangan lagi menjadi orang Kristen yang hanya datang kepada Tuhan, hanya datang tentang masalah. Tapi 3 hal yang akan kita ambil. Yang pertama yaitu selidiki
dan periksa hidup kita. Jadi jangan lagi pusing dengan hidupnya orang, tapi kesalahanmu sendiri yang dikoreksi. Yang kedua, berpalinglah kepada Tuhan, jangan kepada tekanan hidup. Saya dengar ya beberapa saat ketika saya dengar beberapa pengusaha bilang gini, tahun depan itu akan masuk tahun yang susah. Ini negara China mulai goyah, saudara, ya. Kalau negara China benar-benar sudah mulai goyah, pasti dampaknya Indonesia akan kena imbasnya besar-besaran. Saudara, apa yang saudara dengar dengan prediksi pakar ekonomi, keadaan yang sulit ya, kita hari ini benar-benar kalau lihat keadaan di depan, semuanya bakal menakutkan, saudara. Terutama saudara lihat ya, kita ini hari ini tidak tahu Tuhan itu mau datangkan apa. Kalau saudara lihat 3 tahun pandemi ini dengan dampaknya, saudara lihat ya, manusia tidak ada hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh loh. Saudara kira 3 tahun pandemi ini, walaupun saudara tahu resikonya sampai hari ini sudah pulih pun keadaan berdampak, tapi saudara lihat tuh, manusia belum hidup sepenuhnya dalam pertobatan. Malah kehidupan dalam dosa itu masih terlihat luar biasa. Ngeri enggak, saudara? Saya sampai ngomong gini, kita ini enggak tahu loh, kalau Tuhan itu sudah 3 tahun dengan pandemi ini enggak merubah manusia untuk berbalik, bertobat sungguh-sungguh, maka pasti ada gelombang yang jauh lebih besar dari pandemi, saudara. Kira-kira saudara bayangin aja, kalau dengan pandemi 3 tahun pukulan antibiotik Tuhan itu saudara enggak bisa bertobat sungguh-sungguh, kira-kira Tuhan datengin gelombang lagi enggak? Makanya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan 3 hal. Hari ini kita mau keluar dari yang namanya lingkaran setan, lingkaran iblis, supaya hidupmu mengalami terobosan. 3 hal, yaitu menyelidiki, memeriksa hidup kita, bukan hidup orang lain. Yang kedua, berpalinglah kepada Tuhan, jangan hidup di dalam masalah. Kalau kita hidup dalam masalah terus, maka saudara tidak akan melihat Tuhan yang besar. Hari ini krisis ekonomi makin besar. Kalau kita lihat krisisnya makin besar, maka hidupmu makin terpuruk. Tapi kalau saudara terus lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan, dan saudara berkata, Tuhanku besar, maka masalahmu itu akan menjadi kecil karena Tuhanmu dinomor-satukan. Tapi kalau masalahmu yang ada di posisi atas dan Tuhanmu semakin di bawah, maka saudara tidak akan lihat satu pemulihan, satu karya Tuhan yang besar. Yang ketiga yaitu menjaga hati dan bersyukur kepada Tuhan. Jujur, di tengah masa yang sulit, ada banyak anak Tuhan yang tidak lagi bisa menjaga hatinya. Makanya tadi saya mendoakan orang di rumah sakit ya. Saudara lihat rumah sakit itu ngantri, saudara. IGD yang namanya gawat darurat itu banyak orang jatuh sakit, banyak kamar itu sampai penuh orang ngantri, bukan karena virus corona, tapi banyak orang yang stres hari-hari ini, banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Ya, kemarin waktu di IGD juga ada orang yang hari itu masih muda, bagaimana dia hari itu sudah mulai sesak-sesak, tapi karena ketika dia merasa lega sebentar, dia pulang ke rumah, dia pikir sudah ada apa-apa, baru masuk rumah tiba-tiba kejang lagi, dan waktu kembali ke rumah sakit kembali sudah meninggal. Saudara lihat, kehidupan tidak pernah ada yang tahu, tapi yuk kita supaya sehat, supaya iblis tidak lagi menjerat hidupmu dengan lingkaran setan yang kelihatannya saudara bertahan. Iya bertahan, tapi kalau bertahannya salah, maka saudara tidak akan menikmati apa yang menjadi tuayanmu sorak-sore. Nah, 3 hal, yaitu kita harus bisa menjaga hati dan mengucap syukur. Jangan hari ini kotori hati dengan sakit hati dan bersungut-sungut. Lihat 3 hal, bagaimana kita mau menyelidiki dan memeriksa hidup kita.
Jangan lihat kehidupan orang lain. Sudahlah, suamimu ndak berubah, it's okay. Yang penting hari ini datang sama Tuhan, ndak usah mengeluh tentang dosa suamimu, dosa pelakor, dosa wanita tobat. Tapi hari ini kita belajar untuk mengeluh, yaitu menyelidiki hati dan memeriksa hidup kita. Tuhan, aku mau berubah. Kalaupun ya hari ini wanita tobat memancing emosi saya dengan posting di sosmed tentang kemesraannya dengan suamiku, aku hari ini mau punya rem. Remnya bukan sekedar rem, tapi rem yang pakem. Rem yang hari ini benar-benar saya tidak boleh jatuh di dalam dosa kemarahan, dosa kebencian, apalagi labrak-melabrak. Nggak usah. Mulai hari ini yuk berhenti untuk kepo. Lihat-lihat IG-nya wanita tobat. Yang pertama, buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang pertama, ketika kita mau lepas dari jerat iblis, mulai hari ini jangan lagi yang pertama hidup dalam suam-suam kuku. Saudara percaya bahwa hari ini jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak bisa hidup hari ini serupa dengan iblis, ya, serupa dengan Tuhan, ya, tidak bisa. Hari ini hidupmu tidak bisa di dua tempat, antara dunia dan saudara serupa dengan Bapa di surga. Kalau firman Tuhan berkata jangan menjadi serupa dengan dunia, artinya hidupmu tidak bisa lagi suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku, ini orang yang gampang kena jeratnya iblis. Makanya firman Tuhan berkata, orang yang suam-suam kuku juga akan dimuntahkan. Iblis mengerti firman. Nggak apa-apa Eli, pelayanan, khotbah, jalan Eli. Hari ini engkau khotbah, engkau mau apa? Engkau mau ke gereja seminggu, Senin sampai Minggu, it's okay. Iblis tidak pernah melarang orang untuk pelayanan, untuk berkhotbah, untuk beribadah. Tapi iblis tahu ketika saudara hari ini bukan serupa dengan Tuhan secara menyeluruh, hanya suam-suam kuku, maka iblis tahu ini jerat yang paling berbahaya untuk hidupmu, akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Makanya hari ini jangan suam-suam kuku ya. Sekali jadi orang benar yuk, kakimu jangan di dua arah. Kalau sekali mulut kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, biarlah kita setiap hari melatih perkataan kita adalah perkataan yang positif, membangun, bukan perkataan yang sia-sia, bukan untuk perkataan menipu atau menyakiti hatinya orang. Hari ini yuk kita mau melayani Tuhan dengan maksimal. Yang berikutnya tadi pagi saya tulis di renungan saya di Markus 9 ayat 50, kita baca. Garam itu memang baik, tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, selalu hidup berdamai dengan seorang akan yang lain. Artinya hari ini yang kedua, kalau hidup ini harus menyelidiki hidup kita sendiri, kita harus menjadi orang yang punya rasa. Garam berbicara rasa. Hidup ini jangan tidak ada nilai atau value-nya ketika saudara dan saya mau jadi orang benar, yaitu harus punya nilai buat kerajaan Allah. Hidupmu harus jadi berkat, harus jadi keteladanan. Amin, saudara. Yang ketiga, hiduplah dalam perdamaian dengan sesama. Jangan hidup hari ini dalam permusuhan.
Firman Tuhan berkata, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Siapa yang malam ini hidupnya masih bermusuhan dengan suaminya, yang gara-gara suami salah sampai ndak bicara selama 2 hari, 3 jam, 4 jam, siapapun saudara, yuk, kalau firman Tuhan mengajak selalu hidup berdamai, selalu ada kata selalu, berarti Bu Eli break 1 hari boleh ndak boleh. Selalu berarti harus hidup damai. Lepas tadi kita habis dimaki-maki mertua, tetap perintah selalu hidup berdamai. Seringkali perintah ini diabaikan. Inilah jerat iblis. Makanya kita harus keluar dari lingkaran setan malam ini. Mertuamu galak, suamimu suami yang jatuh dalam dosa, ndak jadi masalah. Yang penting hari ini firman Tuhan mengajak kita semua, hidup itu jangan serupa dengan dunia, mirip sama dunia, tapi hidup jangan suam-suam kuku. Yang kedua, hidup ini jangan tidak ada rasa. Hidupmu jangan jadi batu sandungan. Yang ketiga, hiduplah dalam perdamaian dengan sesama. Jadi hari ini yuk, kalau saudara pingin lepas dari jerat, keluar dari lingkaran setan, maka hiduplah totalitas bersama Tuhan. Jangan lagi hari ini serupa dunia, serupa Kristus, serupa dunia, serupa Kristus. Kalau Minggu, Sabtu serupa Kristus, tapi Senin sampai Jumat serupa dunia. Dugem Bu Eli, dugem, ayo dugem, kan nanti Minggu baru kita serupa Kristus. Hari biasa boleh ya Bu Eli dugem ndak saudara? Itu namanya orang suam-suam kuku. Totalitas, setiap hari saudara harus serupa dengan Kristus. Setiap hari jadilah garam yang punya rasa, mengasinkan. Jujur, masakan itu kalau ndak ada garam, walaupun enaknya seperti apa, jadi ndak enak. Makanya hidup jadi orang benar. Kalau hidupmu hari ini jadi keteladanan, jadi berkat, maka kehadiranmu dimanapun itu orang akan melihat Kristus. Tapi kalau hidupmu hari ini rasanya hambar, engkau tidak punya rasa mengasinkan, maka ketika kehadiranmu dalam komunitas, justru itu membuat orang menjadi batu sandungan, membawa orang males datang sama Tuhan. Yang ketiga, hiduplah selalu dalam perdamaian dengan sesama. Sesama termasuk musuh, orang yang menyakiti hidupmu. Jangan sampai hari ini hidup kalau ketemu teman yang nyakiti, wajahmu selalu hari ini mengarah berlawanan supaya ndak nyapa. Saya berusaha untuk hidup berdamai dengan siapapun yang menyakiti hidup saya. Pokoknya saya mau selalu, ndak mau Tuhan menunda-nunda lagi. Amin. Itu yang pertama ya. Bahaya saudara, karena ini kalau saudara hidupi suam-suam kuku nanti dimuntahkan. Resikonya tinggi. Jangan hidup di dua alam ya. Antara saudara juga kerajaan surga ya iya, antara kerajaan dunia ya iya. Nggak bisa mulai sekarang. Yuk, jangan serupa dengan dunia. Mulai tinggalkan kerajaan dunia, mulai tinggalkan kesenangan dunia, tapi mulailah cari bagaimana kerajaan Allah, kesenangan Bapa di surga itu apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berpalinglah kepada Tuhan. Jangan terus lihat masalah. Karena masalah itu alatnya Tuhan, kendaraannya Tuhan, buat saudara makin masuk dalam rencana Tuhan, makin serupa Kristus. Jadi jangan tengking-tengking masalah. Yang penting jangan berpaling terus lihat masalah, lihat suamimu, lihat wanita tobat, lihat keadaanmu yang tambah bokek. Jangan itu. Makin dilihat, makin imanmu tidak akan bertumbuh, makin tidak lihat pintu yang terbuka. Tapi makin melihat Tuhan, imanmu makin bertumbuh. Banyak pintu-pintu yang akan Tuhan buka.
gunung-gunung persoalanmu akan semakin geser menjadi gunungnya berkat. Amsal 8 ayat 33 sampai 35. Hari ini yuk nikmati masalah. Makanya saya ngomong sama banyak orang yang konseling, sudah, jangan tengking masalah, jalani, nikmati, syukuri setiap proses hidupmu. Jangan pernah takut, karena makin saudara nikmati masalah, saudara akan melihat masalah itu mendatangkan kebaikan. Saya bisa berkata hari ini thank you buat proses. Terima kasih buat masalah yang menjadikan hidup saya hari ini keluar dari lingkaran setan. Yang dulunya hidup saya tidak pernah lihat diri saya sendiri, selalu lihat kehidupan orang lain. Mulai hari ini ketika saya melihat diri saya, di situ Tuhan merubah kehidupan saya. Yang kedua, Amsal 8 ayat 33 sampai 35. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Seringkali didikan Tuhan itu lewat masalah. Kita bukannya menikmati setiap didikan yang menjadikan saudara jauh lebih baik, tapi saudara justru lihat alatnya terus. Lihat alatnya Tuhan. Doh, keuanganku dalam nama Yesus, keuanganku pergi. Tidak bisa. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Waktu saya diterpa masalah, langsung saya koreksi diri saya sendiri. Iya, saya tidak nyalahkan Pak Nyoto 100%. Saya punya andil juga, karena masa lalu saya ini istri yang dominan, istri yang tidak bisa tunduk dan hormat kepada suami, preman sama suami. Tapi sejak saya hari itu mengindahkan didikan Tuhan, iya Tuhan, aku tahu Engkau sedang mendidik mulutku, yang dulu kalau bertengkar marah sama Pak Nyoto bilang cerai sudah, saya tidak mau cerai gitu ya. Ini yang harus dirubah. Saya mulai hari itu serius dengan didikan Tuhan. Saya tidak mengabaikannya. Dan disitulah ayat 34 ini kita baca. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku. Nah itu, menunggu pada pintu itu di ruang tunggunya Tuhan. Lihat ya, menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi hari ini jangan fokus sama masalah, berpaling aja kepada Tuhan. Kalau proses hidupmu hari ini masih berlanjut dan bertambah buruk, yakinilah Tuhan ini cuman didikan. Saudara, semakin saudara lihat Tuhan, saudara akan bilang gini, cuman semua yang berat ini cuman didikan. Jadi jangan mengabaikan didikan Tuhan lewat masalah. Itu yang pertama. Waktu hidupmu berpaling kepada Tuhan, saudara tahu bahwa didikan Tuhan itu menjadikan saudara menjadi baik. Tapi kalau saudara stres dengan didikannya, saudara terus berusaha lari dari didikan, maka saudara tidak akan lihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi. Jangan lari saat ada didikan, karena saudara hanya berpaling kepada alatnya Tuhan, yaitu masalah. Yang kedua, jangan mengabaikan untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Hari ini kalau berpaling sama Tuhan, jangan banyak dengar apa kata orang. Sudahlah, orang bilang kasihan deh lu, setia sama suami nggak setia, bego amat, bodoh. Dikatain bodoh, bego, bodoh, apalagi bodoh, bego, tidak tahu sepertinya apalagi B yang berikutnya saya lupa. Kalaupun dikatai seperti itu, saudara tetaplah berpaling kepada Tuhan. Jangan lagi hari ini dengar apa kata Tuhan, saudara
dengar apa kata orang, saudara mengabaikan dengar apa kata Tuhan. Ini lingkaran setan yang harus saudara buang, yaitu jangan mengabaikan didikan, jangan mengabaikan untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Yang ketiga, jangan menjauh dari Tuhan sang sumber kehidupan. Saudara percaya hari ini banyak orang ketika berpaling kepada masalah, banyak orang lari enggak dari didikan Tuhan. Banyak ibu-ibu yang pilih cerai, kawin lagi, itu sedang proses lari loh dari didikan Tuhan. Ada berapa banyak orang yang hari ini karena hutang yang begitu besar ya, didikan Tuhan harusnya saudara hari ini, sudahlah ini didikan Tuhan supaya hidupmu tidak serakah, tapi saudara malah keluar dari prosesnya Tuhan, saudara malah ambil jalan tipu sana tipu sini. Ini lingkaran setan. Suatu kali saudara bukan keluar dari hutang, malah terjerat hutang yang parah, sampai saudara nanti lihat ya, makin bunga berbunga. Dan ada banyak orang, kalau saya pelayanan di penjara, saya tanya, Pak, kenapa masuk penjara, Pak? Modelnya kan keren gitu ya. Dia tanya, iya Bu, saya Sanjipa. Apa itu Sanjipa? Saya enggak ngerti. Ternyata Sanjipa itu 378 itu pasal penipuan. Saya ini mengambil uang perusahaan karena saya ini butuh uang. Nah, lihat ya. Ada banyak orang pada saat kepepet lupa. Yang dilihat kepepetnya sehingga tidak lihat Tuhan, ambil jalan keluar dari didikan Tuhan, tidak dengar. Tuhan sudah bilang gini, nak, percayalah, aku ini Tuhan Allahmu yang mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan. Tapi saudara tidak yakin, saudara justru yakin dengan nipu orang, itu cukupkan kebutuhanku. Kalau aku tidak nipu orang, aku tidak korupsi, tidak bisa cukup kebutuhanku. Berapa banyak orang ketika merasa bahwa harus korupsi dulu, harus mencuri dulu, harus investasi tabrak sana tabrak sini dulu, membohongi orang, baru aku bisa mencukupkan kebutuhan. Tapi ini bukannya solusi, malah bapak ini saya tanya, Pak, masuk penjara berapa tahun? Iya Bu, saya salah. Hari itu saya sudah jadi pelayan Tuhan. Saya ini tahu firman Bu, tapi otak saya hari itu sepertinya saya sudah tidak yakin dengan apa kata Tuhan. Saya cuman lihat ada penawaran. Ada banyak bapak-bapak di situ juga yang jual narkoba. Saudara ngeri loh kalau jual narkoba. Memang dia bilang untungnya Bu luar biasa, cepat aja bisa beli mobil. Tapi Bu hari ini ludes. Lah bapak masuk penjara berapa tahun Pak karena kasus narkoba? Bu, saya dihukum 7 tahun. Saya ini lagi pusing. Saya ini bingung dengan anak istri saya di luar. Gimana ya Bu, bayar uang sekolah, bayar ini, bayar ini. Saudara lihat ya, kita semua hari ini jangan pernah hidup di dalam lingkaran setan, yaitu tadi, karena saudara mengabaikan didikan lewat masalah, saudara keluar dari masalah. Saudara sudah hari ini dengar firman, tapi saudara mengabaikan ya untuk dengar suara Tuhan. Saudara sudah hari ini hidupnya semakin kepepet. Apa yang perlu saudara ambil? Orang kalau makin kepepet, makin intim aja sama Tuhan. Percayalah, orang kalau kepepet makin cari Tuhan, makin ketemu solusi, saudara. Sekali lagi, orang yang sudah kepepet, makin mepetlah Tuhan, makin ketemu solusinya surga, saudara. Tapi berapa banyak orang hidupnya malah di lingkaran setan. Waktu kepepet, jam doa ditidurkan, penyembahan ditidurkan, makin menjauh dari Tuhan. Justru ada banyak orang minum obat stres depresi atau pergi ke tempat-tempat clubbing untuk mencari pemulihan sejenak, refreshing katanya. Sekali lagi tip yang luar biasa, makin kepepet, makin mepetlah Tuhan. Makin kepepet, makin pepet Tuhan. Makin mepet Tuhan, makin cepat melihat solusinya surga, saudara. Amin. Tapi hari ini yuk 3 hal. Jangan mengabaikan didikan.
Jangan mengabaikan dengar suara Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Pepet terus Tuhan. Semakin saudara pepet Tuhan, maka saudara sedang melepaskan dari jeratnya iblis. Saudara hari ini dibawa iblis itu ke lingkaran setan. Makanya banyak orang kan tidak lihat terobosannya Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi, berusaha keluar, menciptakan solusi sendiri, tidak dengar suara Tuhan, yang didengar suaranya manusia. Kalau kamu kerja ini cuman 2 bulan, tak jamin, tak garansi kaya. Tidak ada saudara. Ikut Kristus tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Karena Tuhan lagi bentuk renovasi. Renovasi kalau cepat hasilnya ndak indah. Renovasi itu harus pelan-pelan. Pelan-pelan, ada istilah orang Jawa, pelan-pelan asal kelakon, ya. Jadi sekarang kalau saudara butuh yang instan, saudara jangan datang sama Tuhan. Kalau kita mau mengikut Kristus, hari ini sabar. Karena ketika saudara yang penting lepas, saya berusaha untuk melatih mendisiplin hidup saya tidak keluar dari masalah. Saya nikmati aja, walaupun suami selingkuh, suami sudah cuek, saya jalani, nikmati, syukuri. Saya tidak mengabaikan didikan Tuhan. Saya tahu kalau Tuhan masih izinkan saya ngalami proses, berarti dia mau menggenapi rencananya yang jauh lebih besar. Pokoknya tiap hari telinga saya, orang bilang apapun tentang kehidupan saya, di mana suami saya yang parah, saya tidak mau dengar. Yang Tuhan saya berbicara buat hidup saya. Eli, ingat ya Eli, ada harga, ada kualitas. Harga yang kamu bayar mahal buat pertobatan suamimu, nanti kualitas pertobatan Pak Nyoto bukan abal-abal, tapi dahsyatnya luar biasa. Ini saya sedang keluar dari jerat iblis. Tapi kalau tiap hari saya cuman puter-puter cari solusi di luar Tuhan, dengar kata dunia, ikut-ikutan, dan saya mulai jauh, tidak mepet Tuhan, maka saudara sedang masuk lingkaran setannya iblis. Makanya jangan mau. Yang ketiga, yuk yang terakhir, menjaga hati dan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita ini perlu jaga hati dan bersyukur kepada Tuhan? Kenapa saudara? Karena kalau kita bisa menjaga hati dan bersyukur, maka hidupmu ini akan punya hati yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Seringkali kita tidak bisa menjaga hati saat di dalam badai kehidupan. Kita ini bersungut-sungut, makanya kita gampang menyerah. Yuk kita baca di 2 Tawarik 30 ayat 7 sampai 8. 2 Tawarik 30 ayat 7 sampai 8. Bagaimana hari ini kita perlu menjaga hati dan bersyukur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu, ya, lihat ya, dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan. Ini urusan hati saudara. Seringkali karena terlalu capek, kita ini cuman setia, khususnya saya dengar banyak gereja tutup. Ketika beberapa hamba Tuhan bilang gini, Bu Eli, di tempat kami banyak gereja tutup, terutama gereja-gereja yang menanamkan cari Tuhan itu cuman diiming-imingi berkat, diiming-imingi teori kemakmuran, diiming-imingi mujizat, diiming-imingi terus 5 roti 2 ikan terus bim salabim, sekejap badai berhenti. Tapi mereka tidak pernah berkhotbah tentang pentingnya proses. Sehingga ketika badai terjadi, mereka ini dilatih punya hati bukan cinta Tuhan, tapi hatinya cuman cinta berkatnya Tuhan, mujizatnya Tuhan, pemulihannya Tuhan. Akibatnya apa? Ketika mereka mengalami badai, mereka tidak bisa jaga hati, mereka tidak bisa bersyukur karena mereka selalu banyak menuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kebutuhannya. Sementara mereka tidak mau peduli dengan hatinya Tuhan. Yang datang sama Tuhan malam ini cuma bilang gini, Tuhan hatiku sakit, Tuhan hatiku sedih, Tuhan hatiku. Mulai malam ini yuk kita berubah. Datang sama Tuhan, tanya Tuhan,
Aku sudah tidak peduli dengan hatiku lagi. Yang penting tiap hari aku bisa menyenangkan hatimu. Kalau dengan proses hidupku hari ini engkau disenangkan, it's okay. Mulai berubah saudara. Lihat ya, nenek moyang itu berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri sekarang. Lihat ya, janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, tapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Hari ini percayalah, bagaimana kita mempunyai sikap hati yang bersyukur. Apa yang Tuhan mau kalau saudara punya hati yang selalu cinta Tuhan dan bersyukur? Yang pertama, hari ini jangan tegar tengkuk. Jangan tegar tengkuk. Banyak orang hari ini tegar tengkuk karena apa? Sudah berubah setia, tidak setia lagi sama Tuhan. Ketika hidupmu diproses Tuhan, iblis paling lihat. Ada banyak orang Kristen, waktu doanya tidak dijawab, setia datang ibadah mulai kendor, setia baca firman mulai berkurang, setia untuk berdoa mulai berkurang, setia untuk penyembahan mulai berkurang. Hari ini yuk jangan tegar tengkuk kalau firman ini menegur saudara dan saya untuk punya hati yang bersyukur, yaitu tetaplah setia. Jangan berubah setia sekalipun keadaan hidupmu bertambah buruk, karena iblis lagi banyak mencuri kesetiaan anak-anak Tuhan untuk marah, untuk kecewa, supaya kecil kekuatanmu. Yang kedua, belajarlah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan hari ini hidup mengandalkan kekuatanmu sendiri. Banyak orang benar tanpa sadar waktu hidupnya mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak berserah. Maka firman berkata, terkutuklah orang. Ini ayat dipakai sama iblis. Jadi banyak orang yang makin mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara terus dalam hidup dalam lingkaran setan. Saudara tidak jadi orang diberkati. Makanya tip ya, buat kita yang hidup di masa sukar, buat kita yang sudah tidak berdaya. Sering kali saya bilang gini, ikut Tuhan itu semestinya enak. Sudah tidak usah pakai otak, jalani aja. Tidak pakai lihat, tidak pakai mikir, jalani. Toh pikiran kita sudah tidak bisa apa-apa. Apa yang kita lihat juga tidak mengubah keadaan hidup kita, direnungi tidak berubah. Tapi hari ini percayalah, dengan berserah mengandalkan kekuatan Tuhan di masa sukar, janji Tuhan, justru orang yang berserah total, mengandalkan Tuhan total, orang-orang inilah yang dicari sama Tuhan, karena orang-orang inilah yang diberkati. Jadi Bu Eli gimana? Ya sudah, jalani, nikmati, syukuri aja setiap proses. Tidak usah berubah setia. Hari ini tetaplah setia, setia aja, setia melayani. Sudahlah, yang melayani. Ada banyak orang datang, Bu, saya katanya tidak boleh melayani karena saya ini masih punya masalah, katanya saya ini masih punya hutang. Saudara percayalah, kita tidak ada yang sempurna. Kalau saudara punya hutang dan saudara mau bayar, saudara sedang melakukan kewajibanmu. Yang tidak boleh melayani punya hutang pura-pura lupa, amnesia, pura-pura lupa, ya. Itu yang tidak boleh melayani. Sudah tahu punya hutang tapi pura-pura lupa. Nah, ini yang tidak boleh melayani. Tapi kalau kita punya hutang dan kita mau membayar kewajiban, siapa yang bilang hari ini justru kita harus setia melayani? Jangan tunggu kaya baru melayani, terlambat saudara. Waktu hidupmu susah seperti janda yang memberi kekurangan, setialah. Hari ini belajarlah untuk berserah supaya kita ini diberkati.
Jangan hari ini berserahnya hanya separuh-separuh, berserah total, andalkan Tuhan total. Sudahlah, kalau saudara tidak bisa ngapa-ngapain, Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi, maka Tuhan akan turun tangan memberikan berkatnya. Yang ketiga, yaitu hidup intim sama Tuhan. Itu tadi, hiduplah untuk beribadah, ya. Kita percaya dan datanglah ke tempat yang kudus, artinya hidup intim. Kalau kita hidup intim, iblis tidak akan pernah menjerat orang yang hidupnya intim. Tapi kalau kita sudah jaga jarak, tidak mepet Tuhan, maka celah ini akan dimasuki sama iblis. Tangkap ya saudara. Orang yang intim itu sedang menutup celah untuk iblis mengerjai saudara. Tapi orang yang menjauh dari Tuhan, hidupmu makin tidak intim sama Tuhan, maka makin banyak celah buat iblis untuk masuk menyerang saudara. Orang yang intim itu punya pertahanan yang kuat. Tapi orang yang menjauh dari Tuhan itu gampangnya lemah. Sedikit-dikit langsung down, langsung panik, langsung depresi. Jadi 3 hal. Ya, saya sudah selesai. Malam ini kita mau berdoa. Yang pertama tadi apa saudara? Di review sebentar. Ada 3 hal keluar dari jerat iblis, ya, keluar dari lingkaran setan hari-hari ini. Hal yang simpel kita lakukan hari ini. Jangan lihat dosanya orang, jangan bandingkan orang lain. Sudahlah, orang lain mau pelayanan sok suci tapi hidupnya berdosa, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting hari ini selidiki dan periksa hidup kita. Makin periksa hidup orang, saudara masih hidup dalam lingkaran setan. Yang kedua, ya, itu yang pertama dibahas tentang apa? Yang pertama, hidup jangan suam-suam kuku. Hidup jangan hari ini, ya, tidak ada rasa, jangan lagi tidak menjadi garam. Yang ketiga, hiduplah dalam perdamaian dengan sesama. Itu tadi, selama kita tidak lihat kehidupan orang lain, yuk kita mau koreksi diri kita. Kita suam-suam kuku, hidup serupa dunia, serupa Kristus, tidak bisa. Sekali serupa Kristus, teruslah bangkitkan serupa Kristus. Yang di dunia ditinggalkan. Yang kedua, hidup ini harus punya garam, rasa asin. Hidup ini jangan tidak ada rasanya. Yang ketiga, hidup ini dalam perdamaian. Ini koreksinya saudara. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita sedang lepas dari lingkaran setan. Yang kedua, berpaling kepada Tuhan, jangan berpaling kepada masalah. Yaitu yang pertama, hari ini, kalau ada didikan Tuhan, proses yang berat, jangan abaikan didikannya, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Yang kedua, jangan mengabaikan untuk dengar suara Tuhan. Terus dengar, jangan dengar apa kata dunia. Sekalipun dunia menawarkan itu tadi, jual narkoba, cepat kaya, tapi bayar harganya pasti mahal. Ini jerat iblis, suatu kali saudara akan dituntut bayar harga. Iblis tidak pernah kasih free, tapi dituntut. Yang ketiga, jangan menjauh daripada Tuhan, karena dia sumber hidup. Makin menjauh dari Tuhan, saudara makin terjerat. Yang ketiga, menjaga hati dan bersyukur. Ya, saudara perlu tahu bahwa kita hari ini perlu menjaga hati dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan hari ini hidupmu dalam bersungut-sungut. Saudara hari ini hanya cinta Tuhan sekedar uang dan uang. Tapi jagalah hati saudara dan bersyukur. Maka saudara yang pertama yaitu hari ini tetaplah setia kepada Tuhan dan prosesnya. Serahkan diri total, maka kita akan menjadi orang yang diberkati. Yang ketiga, hiduplah intim kepada Tuhan. Dengan 3 hal ini, kita sedang menutup celah hidupmu untuk keluar dari lingkaran setan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, ya. Pembelajaran ini penting saudara.
Kita jangan mau hari-hari ini dibodoh-bodohi oleh iblis, karena saudara hidup di dalam terus lingkarannya. Karena suatu kali jeratan ini akan seperti pusaran angin. Pusaran apa ya? Pusaran yang saudara tidak sadar. Saudara sedang diputar sama iblis, dijerat lingkaran, dan semakin lama saudara makin tidak bisa lepas dengan firman, maka saudara akan makin dihancurkan, saudara. Malam ini yuk belajar 3 hal ini, saudara akan lihat ada perubahan besar. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Kami mau keluar dari semua jerat iblis, keluar dari lingkaran setan. Kami tidak mau lihat hidup orang lain, kami mau lihat hidup kami sendiri. Kami mau berpaling kepada Tuhan, bukan berpaling terus kepada masalah. Dan kami mau punya hati yang setia kepada Tuhan dan bersyukur selalu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia, berserah dan intim kepada Tuhan, maka kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Biar kami mulai malam ini juga bertahan menabur benih kebenaran, karena hanya benih kebenaran yang bisa memerdekakan kami. Ketika kami menabur benih iblis itu akan mencuri, membunuh, membinasakan kami. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kami malam ini kami jadi orang yang merdeka, benar-benar merdeka dari semua tipu daya iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan itu sudah kami terima malam ini. Dan kami percaya kalau sebentar kami mau tidur, kami percaya Tuhan besok hari kami berjalan bersama Tuhan. Kami berjalan dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami terima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat malam, selamat tidur, tetap semangat, jangan takut ya. Kita semua sudah dimerdekakan.